pelajaran? Berdoa selesai. Nah, Ibu absen dulu ya. Marinanda, Despa, Dea, Selvina, ada Bu. Wali kelas, silakan siapkan alat tulisnya dan bukunya. Semuanya sudah siap belajar kan? Sudah Bu. Nah, pada sebelumnya, minggu sebelum kita sudah membahas relasi dan fungsi kan? Jadi sekarang kita masuk materi baru yaitu statistika. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar istilah statistika? Tadi pernah mendengar istilah statistika enggak? Statistika itu yang kayak tabel-tabel itu nggak sih? Bisa. Kalau Despa? Statistika itu kayak pengumpulan data gitu. Bisa juga. Dia ya. Belum pernah sih Bu. Belum pernah ya. Kalau Selvina? Belum pernah juga Bu. Nah, statistika yaitu ilmu Nah, jadi statistika itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, cara menyajikan, dan menganalisis data. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke materi statistika yaitu pemusatan data. Hari ini kita akan membahas pemusatan data yaitu yang terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Yang pertama yaitu rata-rata. Ada yang tahu apa rumus rata-rata atau ada yang sudah belajar tadi malam tentang rata-rata? Belum ya. Nah, jadi rata-rata itu rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyak data. Atau bisa kalian tulis dengan simbol. Ini bacanya X bar ya. Atau bisa kalian tulis jadi X1 ditambah X2 ditambah Xn per F. Nah, biar lebih paham, sini Ibu punya contoh soal. Misalnya nih Ibu punya data kehidupan
bagi 10. Berapa 63 dibagi 10? 63 Bu. Pintar. Selanjutnya, kalau misalnya ibu punya soal kalau misalnya ada soal yang seperti ini, maka kita tidak bisa langsung menggunakan rumus kayak gini. Nah, rumusnya itu kalau soalnya kayak gini, berarti rumusnya sigma fi xi per sigma fi. Maksudnya tuh ini sama artinya dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah nanti Fi dikali Xi per F1 F1 ditambah F2 ditambah nanti I. Nah, ini sama ya artinya. Nah, coba kita masukkan ke rumus untuk mencari rata-rata dari data di tabel yang ibu tulis ini. Gunakan rumus ini. F1-nya berapa? 4 dan 3. 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 6. 5 dikali 6 ditambah 6 dikali 4. 6 dikali 4. Lalu 7 dikali 5. 7 dikali 5 biar 8 dikali 2. 8 dikali 2 biar 9 dikali 1. 9 dikali 1. Kita jumlahkan ya semua frekuensinya. Frekuensi yang pertama berapa? 3 Ditambah 6 ditambah 4 tambah kali 5 tambah kali 2 tambah 1. dari ya satu-satu. 4 dikali 3 berapa? 12 5 dikali 6 30 6 dikali 4 24 7 dikali 5 Saya jumlahkan semua datanya ya. 3 ditambah 6 9 9 ditambah 4 13 tambah 5 18 18 tambah 2 20 20 tambah 1 jadi 4 21. Nah, kita jumlahkan semua data di atas ya. Nah, jumlah data di atas yaitu 126. Jadi 126 kita bagi 21. Maka kita dapat rata-rata dari data di tabel yaitu 6. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ibu, Boleh apa tidak ya? gimana kalau memakai rumus yang pertama? Yang seperti ini ya? Bisa juga. Kalau pakai rumus yang kayak gini, maka cara mudahnya tuh
Pak Desfa? Angka yang sering muncul. Betul. Yang lain ada pendapat yang lain? Atau ada yang sama pendapatnya sama Desfa? Sama. Jadi betul ya, modus adalah data yang sering muncul. Misalnya nih, ibu punya data tinggi badan siswa. Tinggi badan siswa kelas 8 adalah misalnya nih ibu punya data tinggi badan siswa kelas 8 adalah 159, 90, 191 dan seterusnya. Cara kita menentukan modus, kita cari data mana yang paling banyak jumlahnya dari seluruh data yang ini. Kalau modus kita tidak perlu ya mengeluarkan data dari yang kecil sampai yang besar. Kita tengok aja yang pertama 159. Berapa banyak 159 di sini? 1, 2, 3 ya, biar mudah. 159 ada 3, 150 ada berapa? 1, 2. Ada 2 ya. 161 ada berapa? 1. 157 ada berapa? 1 juga. 156 juga 1 ya. 152 1 juga. 149 juga 1 ya. 158 juga 1. 147 juga 1. Nah, dari sini kita lihat angka berapa yang sering muncul. 100. Betul. Jadi modusnya berapa? 159. Jadi modus dari data tersebut adalah 159. Sampai sini semuanya paham? Ya, silakan Safina. Kalau misalkan angka yang mingguan itu ada sama banyak tuh. Sama banyak? Oh, contohnya kayak gini ya. Bentar. Kalau misalnya datanya sama banyak nih, misalnya ada data apa ya tulisnya? Oh, data nilai ujian siswa kelas 8. Misalnya 80, 70, 75, 86, 90, 86. Nah, misalnya ibu punya nilai data ujian siswa kelas 8 ada 80, 75, 86, 90, 90, 86. Di sini kita nampak kan 86 berapa kali munculnya di sini?
Jadi tadi pengertian dari Safina hampir betul ya. Yang lebih jelasnya itu median adalah nilai data genap. Caranya itu nanti kalau misalnya ibu ada data kayak gini nih, jadi kalian urutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesarnya. Biar lebih paham, ini ibu punya contoh soal. Yang pertama menentukan median data ganjil. Menentukan median dengan banyak data ganjil. Misalnya ibu punya data ukuran sepatu dari 11 siswa. Nah, misalnya ibu punya data ukuran sepatu dari 11 siswa. Langkah pertamanya tuh kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Pertama itu 36, 37, 39 nya 2 kali ya. 39, 42 kali. Nah, cara mudahnya itu kita hubungkan data ini berpasangan pasangan. Nah, 39 ini kan nggak punya pasangan ya. 39 ini kan data yang di tengah-tengah. Nah, jadi data di bagian tengah ini yang tidak memiliki pasangan, inilah yang disebut median. Jadi dapat disimpulkan mediannya berapa? 39. Betul. Jadi median dari data ini yaitu 39. Yang kedua, contoh median dengan banyak data genap. Misalnya ibu ada contoh soal yang kedua itu menentukan median dengan banyak data genap ya. Misalnya nih ibu punya contoh soal nilai UTS
Safina benar-benar data dari yang kecil sampai besar dulu ya. Dea sudah betul penjelasannya. Tadi paham? Nanti ada ya satu orang yang justru maju ke depan mengerjakan latihan. Ada yang sudah siap mengerjakan? Fahri boleh maju ke depan, kerjakan di depan. Yang lain berapa hasilnya? Dapat tuh. Paham kan Safina? Dea, Deswa paham kan? Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Fahri. Jadi Fahri dapat rata-ratanya 80. Ada yang berbeda atau sama dengan Fahri? Sama. Bagus. Untuk menghemat waktu kita cari modusnya bersama-sama ya. Ada yang sudah dapat berapa modusnya? 80. Modusnya 80 ya. Karena 80 munculnya Yang saya muncul. karena ada 80 ya data yang sering muncul, yaitu 1, 2, 3. Jadi 80 munculnya di sini 3 kali ya. Yang selain 80 cuma muncul 1 kali. Makanya modus dari data ini yaitu 80. Mediannya ada yang dapat 80 juga, Bu. mediannya juga 80 ya. Baiklah, berarti kalian semua sudah paham ya pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Kalau ada, silakan tunjuk tangan. Silakan Fahri. Yang saya pelajari itu modus itu nilai yang selalu muncul, dan kalau median itu nilai atau tengah yang pokoknya yang nilai tengah. Terus yang rata itu juga data yang dibagi dengan banyak data. Bagus, tepuk tangan untuk Fahri. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, untuk memantapkan pemahaman anak-anak semua, Ibu jelaskan lagi secara ringkas. Rata-rata cara mencarinya itu jumlah seluruh data dibagi banyak data. Selanjutnya itu median, yaitu nilai data tengah. Langkah pertamanya urutkan dulu ya data yang dari yang terkecil sampai terbesar. Cara mencarinya sudah tahu kan semuanya, sudah paham? Dan modus cara mencarinya lihat saja data yang sering muncul. Untuk menguatkan pemahaman kalian, kerjakan ya di rumah sebagai PR latihan halaman 276 nomor 3, 4, dan 5 ya. Minggu depan kita akan belajar tentang penyebaran data, yaitu jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil. Ibu harap kalian sudah mempersiapkan ya materinya sebelum masuk ke kelas. Jadi besok kalau ibu tanya apa pengertian kuartil,